Sebelum memasuki materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zuinatul Jannah dengan akhiran NPM 126 dan saya sendiri dengan Arumendah Setiarini dengan akhiran NPM 187. Kemudian ada Lovani Filarudin dengan akhiran NPM 355. Kemudian ada Sevina Aulia Putri dengan akhiran NPM 356. Kemudian yang terakhir ada Devana Salsabila dengan akhiran NPM 357. Sebelum memasuki materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zuinatul Jannah dengan akhiran NPM 126 dan saya sendiri dengan Arumendah Setiarini dengan akhiran NPM 187. Kemudian ada Lovani Filarudin dengan akhiran NPM 355. Kemudian ada Sevina Aulia Putri dengan akhiran NPM 356. Kemudian yang terakhir ada Devana Salsabila dengan akhiran NPM 357. Untuk materi yang pertama di sini adalah pembiayaan hutang. Jadi hutang adalah dana yang dipinjam oleh perusahaan dari berbagai penyedia modal seperti obligasi dan juga pinjaman berjangka. Nah, hutang selalu memiliki biaya pinjaman dalam bentuk pembayaran hutang. Nah, hutang memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi. Hutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun itu disebut dengan hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka panjang itu diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kemudian perusahaan itu juga dapat meminjam dalam jangka pendek untuk membiayai modal kerja dan juga kebutuhan likuiditas lainnya. Nah, pinjaman jangka pendek ini memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada hutang jangka panjang, tetapi juga memiliki resiko karena harus dilunasi dalam waktu yang dekat. Contoh dari pinjaman jangka pendek ini adalah fasilitas kredit bergulir yang mirip dengan kartu kredit. Selain itu, ada juga bentuk pembiayaan jangka pendek lainnya seperti diskonto wesel dan surat berharga komersial. Nah, sewa guna usaha itu juga merupakan bentuk pembiayaan utang yang umum digunakan oleh perusahaan dalam beberapa industri. Selanjutnya di sini ada akuntansi untuk utang. Di sini ada sebuah ilustrasi mengenai mekanisme akuntansi untuk utang jangka panjang. Jadi obligasi ini adalah instrumen keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari seorang investor. Dalam contoh disajikan bahwasanya perusahaan ini menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar $100.000 dan tingkat kupon sebesar 6%. Nah, nilai nominal ini adalah jumlah yang dijanjikan perusahaan untuk dikembalikan pada akhir jangka waktu obligasi. Tingkat kupon adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemilik obligasi setiap tahun. Nah, tingkat bunga efektif ini adalah tingkat bunga yang diberikan oleh pasar pada saat penerbitan obligasi. Tingkat ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti suku bunga bebas risiko, jangka waktu obligasi, dan juga tingkat risiko. Nah, tidak ada hubungan khusus antara tingkat kupon dan tingkat bunga efektif. Dalam kasus obligasi tanpa kupon, nilai sekarang obligasi juga akan dinilai oleh pasar berdasarkan tingkat bunga efektif. Ada 3 skenario suku bunga efektif yang dipertimbangkan, yaitu 6%, 3%, dan juga 10%. Dalam skenario pertama, nilai sekarang obligasi itu sama dengan nilai nominal karena perusahaan dapat meningkatkan nilai nominalnya. Kemudian beban bunga itu juga sama dengan pembayaran kupon setiap tahun. Nah, dalam skenario kedua, nilai sekarang obligasi lebih tinggi dari nilai nominal karena pasar itu menilai obligasi di atas nilai nominal. Nah, kemudian beban bunga itu lebih rendah daripada pembayaran kupon sehingga ada amortisasi premi obligasi yang mengurangi nilai sekarang. Kemudian skenario yang ketiga adalah kebalikan dari skenario kedua. Nilai sekarang obligasi di sini lebih rendah dari nilai nominal karena perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan diskon. Jadi beban bunga itu lebih tinggi daripada pembayaran kupon sehingga ada amortisasi diskonto obligasi yang meningkatkan nilai sekarang. Nah, perlu dicatat nih bahwa harga obligasi dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan suku bunga dari waktu ke waktu. Nilai wajar obligasi ini adalah nilai sekarang obligasi pada tingkat bunga saat ini, bukan saat penerbitan. Nilai ini tuh juga mencerminkan nilai pasar obligasi saat ini.
Dalam contoh skenario diskonto, jika suku bunganya turun, maka nilai wajar obligasi itu akan meningkat. Nah, hal ini karena pembayaran kupon yang tersisa dan nilai nominal didiskontokan pada tingkat bunga yang lebih rendah. Dengan memahami mekanisme obligasi dan juga perhitungannya, perusahaan dan juga investor dapat memahami bagaimana nih perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai obligasi. Ini akan sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan juga manajemen risiko. Kemudian di sini adalah materi mengenai akuntansi untuk utang. Yang pertama, perlakuan akuntansi. Jadi fitur utama akuntansi untuk utang jangka panjang itu adalah yang pertama nih, utang jangka panjang ini dilaporkan dalam neraca pada nilai sekarang, bukan pada nilai nominalnya. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi itu mencerminkan beban bunga, bukan pembayaran kupon. Kemudian yang ketiga, pembayaran kupon mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang keempat, diskonto obligasi ini diamortisasi dan ditambahkan ke nilai tercatat obligasi sehingga mencerminkan nilai sekarang yang telah diperbarui. Nah, aturan ini digunakan dalam US GAAP dan juga IFRS. Utang pemerintah dan juga swasta juga memiliki aturan yang sama. Meskipun jarang terjadi perbedaan antara kupon dan juga suku bunga efektif pada utang swasta, utang jangka pendek itu biasanya dilaporkan pada nilai nominal karena jarang berbeda dengan nilai sekarang. Meskipun tidak mewajibkan, baik US GAAP maupun IFRS itu mendorong nih perusahaan untuk tetap melaporkan utang jangka panjang pada nilai wajar. Jika perusahaan ini menerapkan akuntansi nilai wajar, perubahan nilai wajar utang akan dimasukkan dalam laba bersih sebagai keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi atas utang. Perlu diperhatikan bahwa total biaya yang dibebankan pada pendapatan selama periode akuntansi nilai wajar itu sama dengan biaya pada perlakuan akuntansi konvensional, namun jumlah yang dibebankan pada setiap tahun itu dapat bervariasi. Kemudian pengungkapan terkait utang. Jadi perusahaan itu harus melaporkan rincian utang jangka panjang dan juga pendek dalam catatan laporan keuangan. Contohnya, Allianz One memiliki utang jangka panjang sebesar 885 juta dolar pada tahun 2011 dengan rincian seperti revolver sebesar 148 juta dolar dan surat utang dengan bunga 10% yang dijamin senilai 612 juta dolar yang jatuh tempo pada tahun 2016. Kemudian juga terdapat surat utang konversi dengan bunga 5,5% senilai 115 juta dolar yang jatuh tempo pada tahun 2014. Perusahaan itu juga mengungkapkan sejauh mana jalur kredit musiman telah digunakan. Pada contohnya tersebut, surat utang jangka pendek senilai 231 juta dolar mewakili pemanfaatan jalur kredit. Nah, perusahaan melaporkan nilai wajar utangnya pada tahun 2011, nilai wajar utang Allianz One adalah 905 juta dolar, lebih tinggi nih daripada biaya diamortisasi sebesar 885 juta dolar. Nilai wajar ini dipengaruhi oleh perubahan suku bunga sejak awal pinjaman. Laporan juga mencantumkan jadwal pembayaran, yaitu kapan utang akan jatuh tempo di tahun-tahun yang akan datang. Oke, selanjutnya menganalisis pembayaran utang. Yang pertama di sini adalah biaya diamortisasi versus dengan nilai nominal. Nah, dalam laporan keuangan, hutang biasanya itu dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, meskipun nilai nominalnya itu bisa berbeda. Contohnya, Allianz One memiliki surat utang dengan nilai nominal sebesar 635 juta, tetapi neraca itu hanya mencatat sebesar 612 juta dolar. Nilai nominal utang totalnya sebesar 908 juta dolar, sedangkan biaya perolehan diamortisasinya itu sebesar 885 juta dolar. Meskipun nilai sekarang itu sering digunakan, banyak analis kredit tetap menggunakan nilai nominal itu untuk menghitung rasio utang ekuitas. Analis juga harus mempertimbangkan nilai nominal saat memprediksi arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua ada akuntansi nilai wajar. Nah, nilai wajar utang ini mencerminkan nilai saat ini berdasarkan suku bunga saat ini, berbeda dari biaya diamortisasi
yang berdasarkan suku bunga saat penerbitan. Misalnya, jika perusahaan memiliki obligasi dengan nilai nominal sebesar 635 juta, tetapi nilai tercatat hanya 612 juta dolar, maka 612 juta dolar ini adalah biaya diamortisasi. Nilai wajar berguna untuk utang yang akan segera dilunasi, tetapi kurang berguna untuk utang yang dipegang hingga jatuh tempo. Akuntansi nilai wajar itu bisa menyebabkan laba ataupun rugi sementara yang belum direalisasi. Nah, ini penting untuk dipertimbangkan dalam analis laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada pembayaran utang masa depan, di mana analis itu harus memeriksa jadwal pembayaran utang untuk dapat membantu peramalan arus kas dan juga memastikan perusahaan itu dapat membayar utangnya saat jatuh tempo. Jika tidak, perusahaan itu bisa mengalami kebangkrutan. Biasanya utang yang jatuh tempo ini dibiayai kembali, tapi ini tidak tentu, terutama jika perusahaan tidak sehat secara finansial. Kemudian materi yang keempat adalah jalur kredit yang belum digunakan. Jadi Allianz One ini memiliki 695 juta dolar jalur kredit, tetapi hanya untuk pembayaran modal kerja jangka pendek. Ini berarti bahwa mereka itu bisa meminjam sesuai dengan aset lancar seperti persediaan dan juga piutang, karena bisnisnya ini adalah musiman. Kebutuhan modal kerja itu bisa meningkat saat musim puncak dan memanfaatkan jalur kredit sepenuhnya. Berikutnya di sini adalah perlindungan. Jadi pemberi pinjaman itu melindungi uang mereka dengan yang pertama senioritas, yang kedua agunan, dan yang ketiga adalah perjanjian. Nah, informasi ini ada dalam laporan tahunan dan juga penting untuk analis, terutama jika perusahaan itu dalam keadaan keuangannya yang buruk. Kemudian pertama di sini ada senioritas. Nah, senioritas ini mengacu pada urutan pembayaran saat bisnis perusahaan itu dibubarkan. Klaim senior atau utang tertentu akan dibayar sebelum klaim junior atau utang lainnya. Nah, iuran pemerintah seperti pajak dan juga gaji karyawan itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru pemegang ekuitas atau saham itu dibayar setelah semua klaim tersebut itu terpenuhi. Dalam beberapa kasus, senioritas itu ditentukan oleh ketentuan kontrak, misalnya semua utang jangka panjang Allianz One adalah senior sehingga mendapatkan prioritas. Utang senior itu senilai 766 juta dolar memiliki prioritas atas utang lainnya. Kemudian yang kedua ada agungan atau keamanan. Jadi keamanan atau jaminan adalah aset yang disisihkan selama pembubaran perusahaan untuk memenuhi klaim tertentu. Klaim yang didukung oleh agungan disebut dijamin. Nah, dalam kontrak pinjaman, jenis aset yang ditawarkan sebagai agungan ditetapkan. Misalnya pembiayaan jangka pendek itu biasanya dijamin oleh aset lancar seperti inventaris. Kemudian yang ketiga ada perjanjian. Perjanjian kredit ini adalah kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam. Covenants adalah salah satu bagian penting dalam perjanjian ini. Covenant berfungsi sebagai aturan main yang harus ditaati oleh peminjam untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman. Nah, ada dua jenis dari covenants. Yang pertama adalah afirmatif, yaitu menentukan tindakan yang harus dilakukan peminjam. Misalnya itu menyerahkan laporan keuangannya. Kemudian yang kedua ada yang negatif, yaitu membatasi tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang peminjam. Misalnya adalah membatasi pembayaran dividen. Tujuan dari covenant ini adalah melindungi investasi pada pemberi pinjaman dengan memastikan peminjam ini tetap sehat secara finansial. Kemudian contohnya adalah batasan rasio utang terhadap ekuitas, rasio cakupan bunga, dan juga batasan belanja modal. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi pelanggaran covenant, yaitu pemberi pinjaman dapat meminta pembayaran utang segera atau negosiasi ulang pada syarat-syarat peminjam. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan leases atau sewa. Yaitu, sewa merupakan kontrak persetujuan antara lessor, yaitu orang yang menyewakan, dan lessee atau penyewa, yang memberikan hak kepada lessee atau penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor, atau orang yang akan menyewakan asetnya. Dapat dilihat pada gambar di samping kanan, yaitu merupakan bentuk perhitungan antara sewa dari suatu aset.
Untuk sewa di tahun pertama, yaitu tahun 2005, itu memiliki sewa sebesar 10.000. Lalu sewa tersebut itu memiliki bunga atau interest sebesar 800 dan memiliki prinsipal sebesar 1.705 yang memiliki total yaitu sebesar 2.505. Lalu hingga di tahun terakhir, yaitu tahun 2009, memiliki liabilitas pada awal tahun sebesar 2.300, lalu untuk interest atau bunganya sebesar 186, dan untuk prinsipal atau pokoknya itu sebesar 2.319 dengan total 2.505. Totalnya ini merupakan gabungan antara prinsipal atau pokok sewa dengan ditambah oleh interest atau bunga dari sewa tersebut. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan sewa. Dalam melakukan pengungkapan sewa, perusahaan atau orang yang memiliki aset diharuskan untuk melaporkan aset yang disewa dan juga kewajiban sewa pada laporan posisi keuangan. Lalu untuk dampak sewa operasionalnya sendiri ini, yaitu pertama ada understated liabilities, yaitu kewajibannya itu ditulis lebih rendah dibanding kewajiban yang asli. Lalu yang kedua ada understated asset, yaitu asetnya di dalam laporan keuangan ditulis lebih rendah daripada yang aslinya. Lalu yaitu ada yang ketiga ada delay recognition of expense, yaitu adanya jeda dalam mengakui suatu beban. Lalu yang keempat ada understated current liabilities atau menulis lebih sedikit dari kewajiban lancar. Lalu yang terakhir ada include interest with the lease rental, yaitu termasuk pada bunga yang sesuai dengan harga sewa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu kontingensi dan komitmen kontingensi. Adapun kontingensinya sendiri yaitu potensi keuntungan dan kerugian yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa mendatang. Nah, kontingensi kerugian adalah potensi klaim atas sumber daya perusahaan dan dikenal sebagai kewajiban kontingensi. Selanjutnya yaitu komitmen kontingensi, yaitu klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak dan komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca ini mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Selain sewa, ada juga pengaturan pembiayaan di luar neraca seperti dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks, di mana satu persyaratan akuntansi ditetapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off balance tertentu. Selanjutnya yaitu contoh-contoh di luar neraca. Contoh dari pengaturan ini adalah perjanjian pembelian dan throughput. Perjanjian di mana sebuah perusahaan setuju untuk membeli output dari atau menjalankan suatu perusahaan tertentu. Jumlah barang melalui fase pemrosesan dan pengaturan ambil atau bayar, di mana perusahaan menjamin untuk membayar sejumlah barang tertentu baik dibutuhkan atau tidak. Baik, selanjutnya itu ekuitas pemegang saham. Nah, untuk ekuitas itu mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham. Perusahaan ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Untuk analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut itu meliputi yang pertama mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua yaitu mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat yaitu menelaah kontrak, ketentuan hukum dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Lalu yang terakhir yaitu menilai ketentuan dan provisi yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Untuk ekuitas pemegang saham sendiri dipegang yang pertama modal saham, laba ditahan, nilai buku per saham, dan liabilitas di ujung ekuitas. Baik, selanjutnya yaitu modal saham, di mana pelaporan modal saham itu meliputi penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal. Alasan perubahan modal saham terpisah menurut kenaikan dan penurunan. Untuk sumber kenaikan modal saham yang beredar, yang pertama penerbitan saham, kedua konversi hutang dan saham preferen, yang ketiga penerbitan dividen, saham dan pemegang saham, yang keempat penerbitan saham dalam akuisisi merger, yang terakhir yaitu penerbitan untuk akuisisi dan waran. Untuk sumber
sumber penurunan saham yang beredar sendiri ada 3. Yang pertama pembelian dan penghentian saham. Yang kedua pembelian kembalinya saham. Yang terakhir yaitu pemecahan saham itu terbalik. Selanjutnya itu laba ditahan atau retained earnings, merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun saldo laba itu mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Yang pertama itu dividen tunai atau dividen saham. Dividen tunai merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen ini merupakan dividen umum dan saat ditemukan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jenis dividen yang lain ialah dividen non-tunai atau dividen properti. Dividen ini terutang dalam bentuk barang atau bentuk saham perusahaan lain. Dividen saham adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Dividen ini menggambarkan kapitalisasi saham secara permanen, dan pemegang saham menerima saldo laba ke akun modal. Lalu yang ketiga yaitu nilai buku per saham, di mana nilai buku per saham itu jumlah per lembar saham yang dapat dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Untuk aplikasi penilaian nilai buku per saham sendiri, nilai buku sama dengan analisis perusahaan yang terdiri dari aset liquid serta analisis obligasi dan saham preferen. Yang terakhir yaitu liabilitas di ujung ekuitas, terdiri dari 3 yaitu utang konversi, saham preferen yang dapat ditebus, dan hak minoritas. Yang selanjutnya yaitu pelaporan ekuitas pemegang saham. Nah, dalam pelaporan ekuitas pemegang saham ini, yaitu secara umum IFRS mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham. Apa saja? Yang pertama modal ditempatkan, kemudian yang kedua cadangan, dan yang terakhir yang ketiga adalah akumulasi keuntungan atau kerugian atau yang biasa disebut dengan laba ditahan. Nah, dalam pelaporan ini, item-item dari ekuitas yang dilaporkan itu sebagai berikut. Yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai item baris yang terpisah. Kemudian yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun hanya sedikit yang memasukkan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lain, kompensasi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan mencakup laba ditahan. Kemudian yang keempat yaitu pemangku kepentingan minoritas atau pemangku kepentingan non-pengendali ditampilkan sebagian saja dari ekuitas pemegang saham untuk perusahaan induk, namun dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Kemudian yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen rinci di neraca, sementara lainnya hanya melaporkan agregat untuk setiap kategorinya. Nah, dari laporan-laporan item tadi dapat kita lihat dalam laporan ini itu ada beberapa perbedaan atau beberapa ketidakkonsistensian suatu perusahaan dalam melaporkan item-item ekuitasnya, yaitu contohnya saja yang paling menarik yaitu China Eastern Airlines. Nah, ini perusahaan ini memasukkan akumulasi kerugian atau laba ditahannya, kemudian akumulasi laba komprehensif atau cadangan revaluasi, serta cadangan lindung nilai, cadangan modal, dan premi saham bersama-sama dalam cadangan. Sementara agregasi modal yang dikontribusikan atau premi saham bersama dengan item modal yang diperoleh seperti akumulasi kerugian. Nah, hal ini itu patut ditanyakan dalam pelaporan keuangannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman dalam proses belajar memahami bab 3 ini. Apabila banyak salah kurangnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.